Asal mula kenapa disebut surat Al-Baqarah. Ada satu kejadian yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Seorang anak yang punya orang tua kaya raya, sakit-sakitan, tapi tak kunjung wafat. Dia tak sabar menunggu ajal ayahnya, sampai kemudian nekat untuk membunuh orang tuanya sendiri agar dapat waris secepatnya. Setelah dibunuh, dia berteriak, "Tolong, ada yang membunuh ayahku." Bani Israel pun berkumpul. Mereka saling tuduh, sampai salah satu dari mereka berkata, "Kita panggil saja Musa, minta dia untuk menanyakan kepada Tuhannya siapa yang membunuh." Maka Nabi Musa pun dipanggil, dan beliau berkata kepada Allah. Allah pun memberikan perintah, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Bani Israel menjawab, "Atattakhiduna huzwa?" Musa, kau bercanda sama kami? Kami tanya siapa pembunuhnya, malah kau suruh sembelih sapi. Nabi Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang bodoh. Aku tak bercanda. Ini benar-benar perintah Allah." Bani Israel pun berkata, "Ya sudah, kalau begitu tanyakan sama Allah kayak apa ciri sapinya." Setelah dikasih tahu tentang ciri-cirinya, sapinya besar, kuning, keemasan, tak ada cacat dan lain-lain. Mereka tanya lagi dan lagi, sampai ciri-cirinya benar-benar lengkap dan spesifik. Dan akhirnya mereka pun susah sendiri mencari sapi yang seperti itu. Di lain tempat, hidup seorang anak soleh luar biasa. Ayah ibunya miskin. Sang ayah hanya punya seekor anak sapi. Sebelum meninggal, dia melepas liarkan anak sapi itu ke hutan sambil berkata, "Ya Rabba Ismail wa Ibrahim, wahai Tuhannya Ismail dan Ibrahim, aku titipkan anak sapi ini kepadamu." Tak lama, sang ayah pun meninggal. Tahun silih berganti, si anak pun tumbuh besar. Dia butuh uang untuk satu keperluan penting. Sang ibu berkata, "Dulu ayahmu punya seekor anak sapi yang dilepaskan di hutan. Coba kau cari." Maka sang anak pun mencarinya. FYI, sapi itu semenjak dilepaskan ke hutan, tak ada satu orang pun yang pernah menyentuhnya. Karena setiap mencium bau manusia, sapi itu langsung lari dan bersembunyi. Namun, ketika anak soleh ini datang, sapi itu malah mendekat dan mau dibawa pulang. Sesampainya di rumah, sang ibu menyuruhnya menjual sapi itu ke pasar. Anak itu pun membawanya. Di tengah jalan, sebelum sampai pasar, ada pria yang menawar sapi itu. Ditawar dengan harga yang tinggi, melebihi harga yang ditentukan sang ibu. Anak itu pun pulang untuk menanyakan kepada ibunya, boleh apa tidak. Setelah dibolehkan, dia pun kembali menemui pria tadi. Tak disangka, pria itu menaikkan lagi harganya. Sang anak pun lagi-lagi pulang untuk meminta izin kepada ibunya. Sang ibu pun punya firasat. Dia berkata, "Nak, lazimnya manusia ketika menawar pasti lebih murah. Ini malah tambah mahal. Tanyakan dia itu manusia apa bukan?" Lalu sang anak pun kembali dan bertanya, "Anda manusia apa bukan?" Pria itu pun menjawab, "Sebenarnya saya adalah malaikat. Allah perintahkan saya untuk mencegahmu menjual sapi ini ke pasar. Karena sebentar lagi akan ada beberapa orang datang ke rumahmu mencari sapi itu. Dan jual sapi itu dengan harga emas seberat sapinya." Dan ternyata benar, tak lama datanglah orang-orang yang mencari sapi dengan ciri-ciri yang persis seperti sapinya. Yang tidak lain mereka adalah Bani Israel yang di cerita pertama tadi diperintah Nabi Musa untuk mencari sapi tersebut. Setelah transaksi, emas seberat sapi, harta si anak durhaka pun habis untuk membeli sapi itu. Sedangkan anak soleh menjadi kaya mendadak. Sapi itu dibawa pulang, dibawa ke hadapan Nabi Musa. Nabi Musa menyembelihnya, lalu memotong ekornya, dan mencambuk jenazah sang ayah dengan ekor sapi itu. "Qum bi'iznillah, bangun dengan izin Allah." Maka jenazah itu pun hidup kembali, dan memberitahu bahwa si pembunuh adalah anaknya sendiri. Si anak durhaka pun dikisos akibat perbuatannya. Kesimpulannya adalah, anak berbakti pasti untung, dan anak durhaka pasti buntung.